Meski senang bisa bertemu perempuan cantik, tapi host Kick Andy kadang grogi juga loh. Lihat gayanya ketika mati gaya di depan wanita. Tunggu dulu. Baru kali ini ada narasumber dada-dada. Biar kenal. Iya, iya betul. Betul. Saya yang nggak siap kelihatannya. Ibu berperilaku seperti itu nggak malu ya? Sudah kepotong itu kemaluan saya. Maksudnya urat malunya udah putus. Sudah putus. Urat malunya. Saya harus ralat, kalau nggak disensor ini. Perawatan itu termasuk memandikan harimau dan gajah. Iya, betul. Saya kok tiba-tiba kepengen jadi gajah sama harimau. Harimau itu lebih suka dideketin perempuan atau laki-laki sih? Sama aja. Sama aja ya. Yang penting kasih sayang ya. Iya, kasih sayang. Iya. Pertanyaan saya agak aneh. Emang. Kalau diizinkan, saya ingin mendalang. Silakan. Maka Alkisah adalah sebuah perguruan yang sudah diakreditasi. Rektornya sekaligus dosen adalah Profesor Durna. Profesor Durna punya 2 murid. Yang satu namanya Arjuna. Dan yang kedua adalah Bambang Ekalaya. Arjuna atau Palguna dan Bambang Ekalaya atau Palgunadi. Maka suatu ketika Arjuna naksir istri dari Bambang Ekalaya. Siapakah itu? Dewi Anggreni. Dan tidak diduga, tidak dinyana. Cinta dari Arjuna ditolak oleh Dewi Anggreni. Maka Arjuna marah. Disinilah sejarah mulai terungkap. Apa yang terjadi? Wirang artine wong lanang Arjuna tinampek dening wong wadon leketek ing bumi gelag-gelang jagat manungsa maning jajalanat parat. Arjuna wadul ke Pandita Durna. Usir itu. Akhirnya memang diusir Bang Andi. Bambang Ekalaya terusir dari perguruan Sokalima. Tetapi apa yang terjadi? Imajinasi manusia. Bambang Ekalaya membangun patung Bima, patung Durna di hutan. Setiap kali mau belajar memanah, sang Bambang Ekalaya menyembah dulu seolah-olah patung itu hidup. Setiap kali dia ingin belajar salto, dia minta restu kepada gurunya. Secara imajinatif, seolah-olah patung itu hidup. Dan akhirnya yang terjadi, dia lebih unggul Bambang Ekalaya ketimbang Arjuna. Inilah peperangan itu. Begitulah cerita yang saya lanjutkan dari Mas Andi Noya yang di Jawa terkenal dengan lakon Palgunadi. Bagaimana Anda bisa mendalang dengan segala kreativitas? Bahkan tadi Anda mulai mendalang dengan saksofon. Kemudian Anda mengobrak-abrik pakem kelihatannya. Sampai di situ ada nggak dalang-dalang yang marah? Jadi cerita soal Bambang Ekalaya sama Arjuna itu bahwa selalu menginspirasi saya bahwa ternyata untuk menjadi berkreasi itu, untuk bisa kreatif itu fasilitas penting tapi bukan nomor Segala-galanya satu. ya. Yang paling penting itu kemauan. Saya tahu Kick Andi nothing to do dengan urusan-urusan politik, tetapi
saya harus menyebut bahwa kenapa saya nggak setuju pembangunan gedung baru DPR gitu loh. Karena tunjukkan dulu kerjanya, baru minta gedung gitu loh. Dan sempit-sempitan juga kalau lihat cerita Bambang Ekalaya tadi masih bisa kerja kok, saya kira gitu. Jadi itu pesan dari lakon Bambang Ekalaya dan Arjuna. Mudah-mudahan anggota DPR dengar ini ya. Saya kira nggak denger gitu. Oh, enggak. Ya, ya. Tapi omong-omong soal orang kreatif, tadi kan saya udah bilang bahwa di Kiki Andy banyak sekali cerita tentang orang-orang kreatif ya. Bagaimana kalau kita lihat, kita simak dulu Silakan. tayangan. Ini dia tayangannya. Makin kreatif, makin bahagia dan bermakna hidup ini. Itulah prinsip hidup yang dipegang saudara-saudara kita berikut ini. Daripada dengerin orang ngedumel nggak kebagian listrik, Johnny Ivan memilih untuk membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Hasilnya, kini ribuan keluarga di kawasan terpencil di Padang yang tak terjangkau jaringan PLN bisa menikmati semua fungsi listrik bagi kehidupan. Kalau banyak petani terpuruk, maka Masril Koto dan teman-teman petaninya memilih untuk bangkit dan bergotong royong bikin bank petani. Dari dana patungan sejumlah ratusan ribu di awal tahun 2000-an, sekarang bank itu sudah memiliki aset puluhan miliar rupiah. Alhasil, perekonomian menjadi terbantu dan bisa terhindar dari lilitan utang. Tak perlu debt collector untuk menagih utang pada debitor, karena Bank Petani punya cara unik. Adakah petani ini yang mengicuh ini nih? Yang nakal. Yang nakal. Ada nggak? Ada juga. Oh. Bukannya nggak ada gitu. Nah inilah ada namanya aturan itu kita buat aturan sosial namanya. Jadi kita umumin aja ini masjid. Gitu. Kreator-kreator unik yang lainnya ada Baba Akong dari Nusa Tenggara Timur. Ia adalah korban bencana tsunami di Nusa Tenggara Timur tahun 1992. Bukan bencana yang ia tangisi, tapi ia kemudian tersadar bahwa pantainya perlu kekuatan untuk bertahan dari gelombang. Maka, sudah 18 tahun ia dan istrinya menghijaukan pesisir pantai Ndete dengan tanaman bakau. Kami tanam sekitar sampai jadi sudah 23 hektar ini sekitar 15 tahun. Dari Bandung ada Pak Sariban, orang kreatif yang tidak suka melihat sampah berserakan dan paku-paku menancap di pepohonan. Ia tidak meneriakkan ketidaksukaannya, tapi memilih bergerak secara mandiri untuk membersihkannya. Setiap hari, ia berkeliling dengan sepeda uniknya membersihkan sebagian wilayah di kota Bandung. Dibayar nggak ini Pak Sariban? Kiprah saya ini, keikhlasan saya ini, kerja ini saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ kita lihat banyak sekali orang-orang kreatif ya, dan Ya. saya sebenarnya tidak suka menyebutkan ini, tapi saya terpaksa bahwa Anda termasuk salah satu orang yang saya anggap kreatif. Anda bisa mendalang dengan segala kreativitas. Bahkan tadi Anda mulai mendalang dengan saksofon, kemudian Anda mengobrak-abrik pakem kelihatannya. Sampai di situ ada nggak dalang-dalang yang marah? Ya banyak, jadi udah berapa tahun ini saya nggak dilibatkan di acara-acara resmi pedalangan. Jadi seperti udah nggak ada, saya jalan sendiri, yang nanggap saya ya orang-orang gila kayak sampean ini gitu. Gitu. Nah, saya pernah nonton di Metro TV juga bahwa Anda menggabungkan wayang dengan lukisan pasir. Dan hari ini Anda membawa teman kita, Andar, Iya. untuk memadukan wayang dan soft pastel. Iya. Itu bagaimana ceritanya itu? Iya mungkin bisa ditanya sendiri. Coba Ini kita teman tanya. saya lama sebenarnya Coba, waktu di. idenya dari mana itu? Ini teman saya dulu di Bandung, saya bikin ludruk mas Wah. sama beliau. Dia anak ITB seni rupa, saya di teknik sipil. Terus ini saya panggilkan lagi seorang dalang Kiki Coba Budung yang Kiki main tadi wayang ya, yang di belakang tadi. Kiki, cerita dulu bagaimana sampai terpikirkan untuk menggabungkan antara soft pastel, krayon, spidol,
terus kemudian tadi wayang. Idenya tuh kami berdua dihadapkan bagaimana orang yang nggak ngerti wayang supaya kenal wayang tapi nggak shock dulu. Lihat wayang satu malam suntuk, wah itu kan mesti shock. Waduh ini gimana? Dengan bahasanya, dengan lainnya. Nah, mungkin saya mencoba dengan Mas Andar dengan pendekatan seperti ini, wah lebih rileks. Nah, Mas Andar sendiri ini pertama kali Udah. ini pertama kali kolaborasi atau pernah juga melakukan hal yang sama? Sebelumnya terus terang ini baru eksperimen ya untuk beberapa kali gitu, karena kalau saya melihat bahwa ngomongin pewayangan ya yang klasik gitu kan pasti ada background warna putih terus kemudian bayang-bayang. Membosankan ya? Ya mungkin di beberapa khalayak atau beberapa pihak tertentu melihat wah kenapa harus monoton seperti itu gitu ya. Nah kemudian saya kepikirnya begini, kalau misalnya background itu kemudian kita balik logikanya, di mana wayang kita ngomongin bayang-bayang di dunia real 3 dimensi ini dia harus tampil 2 dimensi. Sementara ketika kita bisa mengolah latar belakangnya dengan gambar yang 3 dimensi maka kita akan bisa melihat ada satu perpaduan dimensi di situ. Nah begitu sudah kita mengolah latar belakang dengan berbagai macam teknik gambar, dengan berbagai macam media, maka di situ akan kaya. Banyak sekali timbul ide-ide kreatif, improvisasi dan sebagainya. Jadi memang dia nggak ngerti sama sekali wayang, Mas. Nah, itu. fatalnya di situ. Jadi tiap Kok Anda hari bangga itu loh. Dia bangga dia. Oh, Itu dia iya. Jadi tiap hari bangun tidur saya ceritain, saya dongengin, tidur Loh, lagi. jadi Anda sama dia tidur bareng? Itulah terjadinya peristiwa ini. Jadi Kolaborasi ini ya. Jadi- Sebab saya pikir dalang segampang Anda tinggal pakai jaket. Ini oh jaket. jancuk segampang ada gitu. Wis gak Iya. Ler tandure wis sumiler tak ijo royo-royo tak Satu bentuk kreativitas Anda lagi ya. Bagaimana menggabungkan ilir-ilir sama yesterday. Jadi bagaimana perpaduan antara lagu-lagu Nusantara dan lagu-lagu asing. Itu gimana itu? Jadi kalau kita lihat
orang-orang sana sendiri banyak yang tertarik juga sama kebudayaan kita gitu loh. Sementara orang kita kadang-kadang meremehkan budaya Meremehkan gitu loh. Saya juga pernah nonton juga di Kick Andy itu bagaimana orang-orang bule itu nyinden. nonton juga ya? Nonton gitu loh. Dan ada juga dalang yang hebat seperti Anda. Mari kita lihat, ini dia bule-bule yang cinta Indonesia. Negeri ini sesungguhnya memiliki banyak karunia, dari sumber alam hingga sumber budaya. Tak heran jika banyak juga orang asing yang tertarik untuk mendalami negeri ini. Willy Smits, pria asal Belanda ini tertarik untuk terus menjaga dan melestarikan primata-primata kita. Sudah 20 tahun, ia telah bekerja untuk keselamatan dan kelestarian orang utan yang hampir punah di negeri ini. Jika Smits memilih dekat dengan orang utan, ada pemuda asal Chicago, Amerika Serikat yang membangun ikatan dengan anak-anak nelayan di Cilincing. Secara sukarela, ia mengajarkan anak-anak itu berbagai keterampilan, mulai dari belajar bahasa Inggris hingga main sirkus. Dan perempuan asal Prancis, Elizabeth Inandiak, tertarik pada dokumen Serat Centini, sebuah karya sastra besar dari khazanah kesusastraan Jawa yang ditulis pada tahun 1742 Jawa atau 1814 Masehi. Ia lalu membongkar kitab itu dan kemudian menerjemahkannya dan menerbitkannya dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Prancis. Nah, inilah satu profil yang bisa mengancam profesi para dalang kita. Karena bule asal Australia ini berprofesi sebagai dalang. Nama bulenya sudah hilang karena ia kini memakai nama barunya, Gaura Manca Carita Dipura. Syukur atas rahmat yang maha kuasa saya dapat SK Presiden masuk warga negara Indonesia. Pertanyaan berikutnya, dan ini penting, Anda menyesal nggak jadi orang Indonesia? Tidak, saya bahagia setelah jadi warga negara Indonesia. Merdeka! Jadi ini sebenarnya ancaman buat Anda loh. Iya. Orang bule dalang. Saya juga menjadi ancaman buat Anda. Terpikirkan untuk betul-betul jadi dalang. Tapi dalang-dalang zaman generasi dulu tuh tugasnya berat tuh Mas Andi, zaman bapak saya, generasi saya sudah enggak. Kalau Mas Andi mendalangi zaman generasi bapak saya, terus ada kemalingan di desa itu, kalau sampai besok malam maling itu enggak ketemu, Anda gugur reputasinya sebagai dalang. Kenapa dalang yang disalahkan? Karena seorang dalang harus punya ilmu itu, zaman itu, sekarang sih enggak sih. Dia harus tahu siapa pencurinya. Jadi berat juga ya syarat Agak jadi berat. dalang ya. Dia kan yang memimpin upacara desa juga gitu loh. Sanggup? Mulai berpikir. Jadi, Sebab saya pikir dalang segampang Anda, tinggal pakai jaket. Iya. Anda kemampuan menyerap bahasa saya lihat ya. Artinya Anda kuasai itu bahasa daerah. kuasai. Nah, sampean kuasai enggak? Ternyata Kick Andi itu enggak menguasai bahasa daerah. Kata Gimana siapa? mau jadi dalang? Kata siapa? Kata saya. Buktinya apa? Ada, lihat. Indonesia itu luas dan kaya dengan bahasa. Namun, kadangkala host Kick Andy kelabakan sendiri ketika bertemu narasumber yang kekeh dengan bahasa daerahnya. Aku rumah mana ya nih? Pukul-pukul ah. Suruh aku ngakok. Oh, dipukul-pukul juga. Suruh ngaku. Bu, mbak aku kira mboten sah kan maca nulis kula kan nyambut gawe napa mon purun anggere mboten kan maca nulis. Lah, kula lak nggih iso nirokke nulis nggih saged mengke nek digandeng pun mboten iso maca. Lah nggih. Kula mboten ngertos. Lah nggih. Tados Tadu muda dulu ilungan mau tatulati alo keluarga kita pa malati. Pala alata talabe itu tumingo na lamyati. Karena ujap ko lamyati pa pinga ko lamyati. Gimana penonton? Kira-kira bisa nggak jadi dalang? Hah? Nggak bisa. Kenapa? Kalau menurut saya tuh, kalau dalang tuh
bisa-bisa saja. Andi Noya. Iya. Oke, tepuk tangan Andi Noya bisa jadi lala. Bisa-bisa saja ya. Saya kira kudeta saya untuk acara Kick Andy saya sudahi sampai di sini. Selanjutnya saya nyatakan Kick Andy boleh hidup lagi. Semoga makin membawa kreativitas dan membuat kita percaya diri. Terima kasih, tepuk tangan untuk Sujiwo Tejo yang baru saja mengkudeta saya. Mas Tejo, jadi seperti biasa di acara Kick Andy ini kita bagi-bagi buku ya. Jadi hari ini kita akan membagikan buku judulnya Bread for Friends. Ditulis atau dikarang oleh Lintong Simaremare dan penulisnya ada di sini. Silakan berdiri. "50 cerita inspiratif agar hidup makin progresif." Dan ini saya bagikan untuk Anda satu-satu. Bagi Anda yang di rumah jangan khawatir, Anda juga bisa mengakses buku ini gratis melalui kickandy.com. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Thank you.